Kalau Allah nggak butuh sholat kita, kenapa kita tetap disuruh sholat 5 kali sehari? Kalimat itu mungkin terdengar sederhana, tapi kalau dipikir lebih dalam, dia membuka pertanyaan yang sangat besar. Kenapa sholat? Apa sebenarnya makna sholat? Dan kalau Allah maha sempurna, maha kaya, tidak butuh apapun dari manusia, lalu untuk siapa sholat itu sebenarnya? Banyak orang tumbuh dengan pemahaman bahwa sholat itu kewajiban, titik, harus dilakukan, karena kalau tidak, berdosa. Selesai. Tapi jarang ada yang benar-benar berhenti sejenak dan bertanya, apa tujuan terdalam dari sholat ini? Dalam Islam, Allah tidak pernah membutuhkan ibadah manusia. Allah bahkan menegaskan dalam Al-Quran bahwa Dia maha kaya, sementara manusialah yang fakir, yang selalu butuh. Artinya sejak awal, sholat bukan dibuat untuk menambah kekuasaan Allah, bukan juga untuk membuat Allah menjadi lebih besar. Karena Allah sudah sempurna tanpa kita. Jadi kalau begitu, sholat ini sebenarnya untuk siapa? Jawabannya justru mengarah ke satu hal yang sering kita lupa. Manusia itu sendiri. Sholat adalah kebutuhan manusia, bukan kebutuhan Allah. Coba lihat hidup kita sehari-hari. Kita penuh tekanan, penuh distraksi, penuh kecemasan, dan sering kehilangan arah. Kita sibuk mengejar dunia, tapi di saat yang sama kita sering merasa kosong. Dan di titik itu, sholat hadir sebagai pos yang Allah sisipkan dalam hidup manusia. Bukan hanya sekadar ritual, tapi seperti sistem yang menjaga manusia agar tidak benar-benar hilang di tengah dunia yang berisik. Kalau kita tarik ke sudut pandang lain, bahkan dari sisi sains, ada hal menarik yang mulai banyak dibahas. Gerakan dalam sholat bukan gerakan acak. Berdiri, rukuk, sujud, duduk, semuanya memiliki pola yang terstruktur. Dalam dunia neuroscience dan psikologi modern, gerakan yang teratur dengan fokus pernapasan dan konsentrasi seperti ini sering dikaitkan dengan efek menenangkan sistem saraf. Beberapa penelitian tentang mindfulness dan meditasi menunjukkan bahwa posisi tubuh tertentu yang dilakukan dengan kesadaran penuh bisa menurunkan hormon stres seperti kortisol, menstabilkan detak jantung, dan membantu otak masuk ke kondisi lebih tenang. Menariknya, sholat memiliki semua elemen itu, tapi dengan tambahan yang tidak dimiliki meditasi biasa, makna spiritual dan hubungan dengan Tuhan. Bahkan, beberapa pengamat non-muslim yang mempelajari praktik ibadah Islam mengakui bahwa pola gerakan sholat menyerupai bentuk somatic meditation, yaitu meditasi berbasis tubuh yang membantu keseimbangan mental. Tapi dalam Islam, sholat bukan hanya tentang tubuh, ia adalah tentang hati yang sadar sedang berdiri di hadapan Tuhan. Dan disinilah perbedaan paling besar. Sholat bukan hanya menenangkan tubuh, tapi juga mengarahkan jiwa. Kalau kita masuk lebih dalam, kita akan menemukan bahwa sholat bukan dimulai di bumi dengan cara biasa. Sholat justru punya sejarah yang sangat spesial dalam Islam. Perintah sholat datang dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah Muhammad SAW dibawa naik melewati langit, melewati lapisan-lapisan alam yang tidak bisa dijangkau manusia, hingga sampai pada titik tertinggi yang disebut Sidratul Muntaha. Di sanalah Allah memerintahkan sholat. Ini penting, karena tidak ada ibadah lain dalam Islam yang perintahnya langsung diterima Rasulullah di atas langit, tanpa perantara di bumi. Awalnya, perintah itu adalah 50 waktu sholat dalam sehari. Namun dalam perjalanan kembali, terjadi proses yang sangat menarik. Rasulullah beberapa kali meminta keringanan setelah bertemu Nabi Musa yang menyarankan agar kembali memohon pengurangan, karena umat manusia tidak akan mampu. Hingga akhirnya Allah menetapkan 5 waktu sholat dalam sehari, tetapi dengan pahala 50. Dari sini kita bisa melihat sesuatu yang sangat dalam. Sholat bukan beban. Sholat adalah bentuk rahmat yang disesuaikan dengan kemampuan manusia. Kalau Allah benar-benar tidak peduli, perintah itu tidak akan diturunkan dengan proses yang sedetail itu. Tapi justru Allah tahu kelemahan manusia, dan karena itu sholat dibuat sebagai sistem yang menjaga manusia tetap terhubung dengannya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih dalam lagi. Apa sebenarnya yang Allah inginkan dari sholat kita? Jawabannya bukan sekadar gerakan, bukan sekadar berdiri, rukuk dan sujud. Allah tidak butuh formalitas.
Yang Allah inginkan adalah kehadiran hati, kesadaran bahwa kita sedang berdiri di hadapannya, ketundukan yang jujur, dan keikhlasan yang tidak dibuat-buat. Karena solat bisa dilakukan oleh banyak orang dengan gerakan yang sama, tapi nilainya bisa sangat berbeda di sisi Allah. Ada orang yang solat, tapi pikirannya kemana-mana. Ada orang yang solat, tapi hatinya tidak hadir. Ada juga yang solat dengan penuh kesadaran, seolah itu adalah pertemuan terakhirnya dengan Allah. Dan disitulah perbedaan kualitas solat yang sebenarnya. Dalam Al-Quran, Allah menyebut bahwa solat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya solat bukan hanya aktivitas spiritual, tapi juga mekanisme pembentukan karakter. Kalau solat benar-benar hidup dalam diri seseorang, maka seharusnya ada perubahan dalam perilaku, cara berpikir, dan cara ia menjalani hidup. Kalau tidak ada perubahan, maka bukan solatnya yang salah, tapi mungkin ada sesuatu yang belum sampai ke hati. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering dilupakan. Solat sebenarnya adalah dialog, bukan monolog. Banyak orang mengira solat itu kita berbicara kepada Allah tanpa jawaban. Padahal dalam sebuah hadis qudsi, Allah menjawab setiap ayat Al-Fatihah yang dibaca oleh hambanya dalam solat. Ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berkata, ini antara aku dan hambaku. Ketika kita membaca doa, permohonan, dan meminta petunjuk, Allah meresponsnya secara langsung dalam cara yang tidak selalu kita sadari. Artinya, solat bukan sekadar ritual satu arah. Ini adalah komunikasi dua arah antara hamba dan Tuhan. Tapi masalahnya, kita sering terlalu terburu-buru untuk menyadarinya. Kita membaca cepat, kita bergerak cepat, tapi hati kita tertinggal jauh di belakang. Padahal mungkin selama ini kita sedang berbicara dengan Allah, tapi kita sendiri tidak benar-benar hadir di sana. Kalau dipikir lebih dalam lagi, solat sebenarnya adalah bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Karena manusia diciptakan dengan kelemahan. Manusia mudah lupa, mudah jatuh, mudah kehilangan arah. Dan solat adalah sistem yang mengembalikan manusia ke titik awalnya 5 kali sehari, agar tidak terlalu jauh tersesat. Solat bukan beban yang menjauhkan manusia dari hidupnya. Solat justru pengingat bahwa hidup ini punya arah, punya tujuan, punya tempat kembali. Jadi kalau kita kembali ke pertanyaan awal, kenapa solat? Jawabannya bukan karena Allah butuh kita, tapi karena kita yang sangat butuh Allah. Solat adalah jembatan antara manusia yang lemah dan Tuhan yang maha kuat, antara hati yang sering kacau dan ketenangan yang hanya bisa datang darinya, antara dunia yang penuh kebisingan dan ketenangan yang hanya bisa ditemukan dalam sujud. Dan mungkin selama ini masalahnya bukan kita tidak solat, tapi kita belum benar-benar memahami apa yang sedang kita lakukan saat solat. Karena kalau seseorang benar-benar paham bahwa ia sedang berdialog dengan Allah, sedang diperbaiki jiwanya, sedang disambungkan kembali dengan sumber ketenangan, maka solat bukan lagi terasa seperti kewajiban, tapi seperti kebutuhan paling dasar yang tidak bisa digantikan apapun.